Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nabita. Nah, pada kali ini kita berkesempatan mewawancarai narasumber kita, yaitu Mbak Bella Trimulyani, seorang mahasiswi Universitas Negeri Semarang dan sekaligus seorang santri di Pondok Pesantren Durratu As-Saja. Assalamualaikum Mbak Bella, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau kesibukan sih biasa ya di kuliah karena udah semester 5, jadi banyak tugas-tugas akhir. Ini juga mepet UAS, jadi deadline banyak lah. Kalau di pondok ya sesuai alurnya kegiatan-kegiatan pondok yang juga cukup padat. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan pada podcast kali ini, yaitu peran teknologi bagi seorang mahasiswa dan santri. Nah, Mbak Bella ini sebagai seorang santri dan mahasiswa itu bagaimana Mbak itu merasakan dinamika keduanya? Kalau menurut saya sendiri, ini kan antara pondok dan universitas ya, itu pasti dua jalur yang berbeda gitu. Cuma di sini kita harus melakukannya secara berbarengan dan seimbang. Jadi antara agama dan umum tuh harus berjalan gitu. Jadi menurut saya sendiri mengalami dinamika ini tuh sah-sah saja, dan yang penting harus bisa saling melengkapi aja, gitu aja sih. Perpaduannya sangat menarik ya Mbak Bella. Nah, di era zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang dan tentunya kita kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dengan namanya itu teknologi. Nah, sesuai topik podcast kali ini kan manfaat teknologi. Nah, apa peran teknologi di Mbak Bella sebagai seorang mahasiswa dan seorang santri? Menurut saya teknologi itu kan memberikan suatu kemudahan, walaupun misalnya ini terkait informasi ataupun yang lainnya, itu sangat bermanfaat ya untuk kemudahan saat ini. Dan kita pun sebagai santri itu tidak boleh ketinggalan yang namanya teknologi. Jadi kemanapun kita harus berjalan seimbang antara teknologi dan juga harus diiringi dengan spiritualnya gitu. Dan di sini menurut saya walaupun teknologi itu banyak kemudahannya juga, banyak manfaatnya juga, tapi tetap ada sisi negatifnya. Selain itu ibaratnya tuh karena kita jadi mahasiswa dan santri, itu pasti akan tergoda oleh permainan gadget yang sungguh luas di saat ini. Sangat menarik ya Mbak. Apakah ada dampak positif yang dirasakan Mbak dalam penggunaan teknologi ini, atau mungkin teman-teman di lingkungan pesantren atau kampus? Dampak positif ya. Dampak positif yang saya rasakan dan yang paling menonjol itu terkait itu sih, kemudahan kita mencari literatur. Jadi bukan hanya terkait ilmu umum saja, tapi di teknologi ini juga kita bisa mencari literatur tentang agama. Kan santri yang seperti biasanya mungkin karena salaf gitu ya, jadi mengikuti kitab-kitab yang udah terdahulu gitu. Cuman tapi karena perkembangan zaman juga pasti ada kolaborasi antara pembelajaran yang di kitab ataupun yang sekarang melalui teknologi. Selain dampak positif, ini kan pasti ada dampak negatifnya. Nah, apa yang dirasakan Mbak dalam penggunaan teknologi ini, dampak negatifnya? Dampak negatif ini sama aja tantangan yang paling utama. Tantangan utama terkait teknologi, karena sebagai mahasiswa dan santri pastinya itu terganggu oleh distraksi atau konten-konten yang misalnya tidak produktif gitu. Sedangkan kayak di pesantren sendiri itu pembelajaran tentang aturan pembinaan itu sangatlah ketat ya. Itu sangat penting, poin utamanya terkait tentang adab atau gimana itu sangat nyambung untuk kita memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Jadi kayak contohnya dalam mengatur waktu, mengatur jadwal kita sehari-hari itu pastinya harus ada penekanan. Kita harus memilih mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang memang harus produktif, dan mana yang hanya meninggalkan yang belum harus dikerjakan. Jadi sepertinya tuh harus ada arahan di mana kita waktunya untuk di dunia maya, ada juga yang waktunya kita untuk beribadah. Terus Jadi ada batasan waktu gitu. Iya.
Nah, yang terakhir Mbak, apa pesan dan kesan untuk penonton dan pendengar podcast kali ini? Ini terkait teknologi untuk zaman sekarang, pastinya kan itu sangat berguna untuk kehidupan mahasiswa dan santri. Seperti yang tadi saya katakan, pastinya ada dampak positif dan negatifnya. Dimana sebagai mahasiswa itu harus bisa menyelaraskan antara dampak positif dan negatif agar kedepannya tuh bisa menggunakan teknologi secara informatif. Juga bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan ataupun apapun melalui teknologi dengan baik juga dan pastinya melewati konten-konten yang produktif. Mungkin buat kedepannya buat orang-orang yang lain ya di luar sana, pastinya gunakan teknologi yang baik dengan bijak, tetap mengikuti aturan yang sudah berlaku. Yang pastinya teknologi itu adalah alat yang menentukan bagaimana kita itu menggunakannya. Jangan lupa kita tuh yang menggunakan, bukan kita yang digunakan. Gitu sih. Itu aja, semangat juga buat seluruh mahasiswa dan santri yang menjalani kehidupan di dua arah yang berbeda ini. Terima kasih Mbak Bella, sangat bermanfaat sekali informasi yang telah diberikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.